Ya, halo pemirsa, dugaan kaburnya selebgram Rachel Fenya berbuntut panjang. Spekulasi lolosnya Rachel saat menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Iya, sementara itu di hari terakhir pelaksanaan PON ke-20 Papua Jawa Barat memuncaki perolehan medali. Bersama saya Irma Meida. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Ya, pemirsa, dugaan kaburnya selebgram Rachel Fenya berbuntut panjang. Spekulasi lolosnya Rachel saat menjalani karantina di RSDC Wisma Pademangan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Spekulasi lolosnya Rachel saat menjalani karantina di RSDC Pademangan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Rachel Fenya seharusnya menjalani karantina selama 8 hari sepulang dari Amerika Serikat, namun dapat keluar dari Wisma hanya setelah 3 hari. Atas kasusnya ini, Rachel Fenya meminta maaf kepada masyarakat melalui cuitan di media sosial miliknya. Sebelumnya, keberadaan Rachel Fenya menjalani karantina di Wisma terungkap dari cuitan di media sosial dan juga viral. Bersama teman prianya disebut kabur setelah menjalani karantina 3 hari sepulang dari Amerika Serikat. Ya, setelah lama bungkam atas kasusnya ini, Rachel Fenya meminta maaf kepada masyarakat melalui cuitan di media sosial miliknya kemarin. Ya, halo teman-teman semua, aku minta maaf sama kalian atas semua kesalahanku, tulis Rachel di awal kalimat. Ia mengakui jika terkadang tindakannya merugikan orang lain, dan Rachel berharap kedepannya ia bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Di akhir tulisannya, tak lupa Rachel mengucapkan terima kasih pada teman-teman dan pihak yang telah mendukungnya. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasien COVID-19 yang kabur harus dikarantina kembali dan diberi hukuman. Sebab pasien yang terpapar tersebut berpotensi besar dapat menularkan virus kepada orang lain. Melanggar gimana Pak? Ya, dia harusnya masuk karantina lagi dan dihukum supaya jangan melanggar lagi. Kalau dia terus kemudian melanggar itu kan dia memberikan resiko ke publik, ke masyarakat. Itu suatu pelanggaran yang harusnya jangan dilakukan. Ya, sementara itu menjawab spekulasi keterlibatan anggota TNI dalam kaburnya Rachel Fenya, Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji membenarkan adanya oknum anggota TNI yang membantu sang selebgram melarikan diri. Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji mengatakan Rachel Fenya seharusnya menjalani karantina selama 8 hari sepulang dari Amerika Serikat. Namun, nyatanya Rachel dapat keluar dari Wisma Atlet hanya dalam waktu 3 hari. Pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan guna memastikan peran oknum anggota TNI yang terlibat serta keterlibatan warga sipil lainnya. Lanjut sampai dengan penyidikan tuntas, memang ada oknum dari anggota TNI yang di dalamnya terlibat dalam proses yang dilanggar. Jadi ada pelanggaran protokol kesehatan dilaksanakan oleh anggota TNI. Sekarang kita sedang proses dan kita sedang perbaiki dan evaluasi. Ya, pemirsa, aturan karantina kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di mana diatur dalam 2 regulasi yang menyatakan kewajiban kekarantinaan bagi pelaku perjalanan agar tidak jatuh sakit atau membawa penyakit. Ya, kabar terkait kaburnya Rachel Fenya dari karantina viral pertama kali usai unggahan warganet yang mendapati sang selebgram tengah berada di luar Wisma Atlet. Unggahan tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat, salah satunya hadir dari jajaran dokter terkemuka di Indonesia. Salah satu yang ikut bersuara adalah Profesor Zubairi yang merupakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Dalam cuitannya, Profesor Zubairi menyayangkan aksi yang dilakukan sang selebgram di mana hal tersebut jelas memberikan resiko tinggi bagi masyarakat. Selain itu, nada seirama juga hadir dari Dr. Tirta, dokter milenial satu ini,
juga menyayangkan aksi Rahel. Dr. Tirta meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan menyeluruh. Pemirsa, Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin BS menyatakan oknum anggota TNI berinisial FS yang membantu selegram Rahel V-nya kabur dari tempat karantina COVID-19 Wisma Atlet telah dinonaktifkan. Saat ini FS telah dikembalikan ke kesatuannya. Kapendam Jaya juga mengatakan penyelidikan terhadap FS masih berjalan. Sanksi hukuman disiplin akan diterapkan jika FS terbukti bersalah. Ya, ini kasus yang sangat disayangkan sekali dan ini menjadi presiden buruk untuk warga Indonesia di mana memang undang-undang kekarantinaan atau aturan karantina ini memang harus benar-benar dijalankan oleh warga yang memang sudah bepergian ke luar negeri karena ini beresiko memaparkan atau menularkan COVID-19. Namun tadi ada kasusnya seperti ini adalah teguran juga untuk Satgas ke depannya untuk pengawasan lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi terkait sistem kekarantinaan yang ada di Indonesia. Di mana evaluasinya ya? Banyak teman-teman atau saudara kita dari kalangan ya mungkin kita sebut selebgram ataupun artis merasa mempunyai privilege ketika melakukan sesuatu padahal semuanya sama di mata hukum, apalagi ini terkait kesehatan nasional. Dan tadi ancaman sanksinya bukan main-main, ada 100 juta dan 1 tahun penjara, bahkan bisa lebih pidana karena kita tahu ada kemungkinan tadi menyogok atau memberikan uang untuk memuluskan agar tadi keluar dari karantina yang seharusnya 8 hari hanya 3 hari. Ya, saat ini kasus penyelidikan kasus kaburnya Rahel V-nya masih terus diselidiki dan dari pihak oknum TNI pun sudah dinonaktifkan dan akan memberikan sanksi disiplin apabila memang terbukti bersalah. Baik pemirsa, selanjutnya kasus kaburnya selegram Rahel V-nya tentu disayangkan sejumlah pihak selain dinilai dapat membahayakan masyarakat karena tidak mengikuti peraturan kekarantinaan yang sudah ada di benak publik, muncul pertanyaan lemahnya sistem karantina di Indonesia. Nah, untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui Zoom dengan Profesor Zubairi Zorban, Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore Prof. Halo, selamat sore. Ya, salam sehat. Senang kita bisa ngobrol lagi, alhamdulillah. Prof. Saya sempat lihat kemarin tweetnya, luar biasa kritisinya. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya kepada masyarakat dan juga selebgram ataupun orang-orang yang merasa punya privilege, padahal kita tahu kita sama-sama berjuang untuk kesehatan tadi? Iya, masyarakat kita semua akan perlu tahu bahwa kenapa ada aturan karantina. Tujuannya kan untuk melindungi masyarakat agar tidak tertular, untuk melindungi juga keluarga kita, untuk melindungi juga pelaku perjalanan termasuk yang meninggalkan tadi. Jadi artinya melindungi kita semua. Nah, kalau itu dilanggar, tolong diingat pada bulan Juli itu dokter yang meninggal saja 208. Di beberapa hari akhir bulan Juli dan awal Agustus itu orang Indonesia yang meninggal harian itu 2.000 lebih. Nah, sekarang kan sudah turun drastis, sudah di bawah 100, kan amat bagus. Jadi jangan sampai kita naik lagi, itu amat sangat menakutkan, mengkhawatirkan dan trauma yang berat kalau kita terulang lagi pandemi yang amat berat seperti akhir Juli maupun Agustus itu. Baik, Prof. Yang menarik adalah menggunakan fasilitas yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk pebisnis begitu. Wisma Atlet atau Wisma Pademangan memang diperuntukkan untuk pelajar yang memang belajar ke luar negeri atas kepentingan Indonesia, pegawai dan juga banyak yang memang berkepentingan di negara kita begitu harus ke luar negeri. Nah, ini Rahel V-nya ini bisa menggunakan fasilitas yang memang bukan haknya. Kenapa demikian, Pak Zubair, menurut Anda? Wah, ya saya tidak tahu, harus ditelusuri. Intinya kan pada prinsipnya ada yang berbayar, ada yang dibayar oleh pemerintah. Betul. Kalau tidak salah, yang pasti kalau WNA harus bayar sendiri. Prof, yang bersangkutan sempat membungkam beberapa waktu karena kita tahu kasus ini lebih dari 1 minggu sudah mencuit ke ruang publik. Baru kemarin minta maaf.
tapi banyak yang bilang maaf saja tidak cukup, Prof. Proses hukum harus berlanjut. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, begini. Kalau melanggar aturan memang harus dihukum. Nah, hukuman bisa macam-macam. Bisa sanksi sosial. Nah, kalau saya pribadi mengungkapkan bahwa itu perbuatan yang buruk, banyak mencela sih. Jadi rasanya cukup berat. Namun mengenai sanksi yang lain sih terserah pemerintah saja. Ya. Cuman juga harus dicatat bahwa jangan sampai nanti menjadi contoh buat orang lain, ternyata bisa diatur tuh misalnya gitu. Jadi memang harus jelas aturannya disampaikan lagi berulang-ulang seperti sekarang kita ini, bahwa itu melanggar dan itu merugikan masyarakat banyak. Baik, Prof. Tadi terkait dengan seharusnya memang bukan haknya bisa digunakan oleh warga lain yang memang tidak berkepentingan, kemudian juga ada keterlibatan oknum TNI dan saat ini sedang ditelusuri bahkan oknum yang memang diduga terlibat pun sudah dinonaktifkan. Ini apakah Anda menilai lemahnya sistem kekarantina yang ada sehingga memang karantina ini bisa dibeli oleh masyarakat? Tidak sih, karantina yang lalu kan terbukti berjalan dengan baik ya. Bahwa ada pelanggaran 1-2 itu saya kira masih bisa diterima. Namun ini juga pembelajaran buat tim yang mendisiplinkan, yang menjaga agar aturan berlaku dengan ketat gitu ya. Jadi ini mengingatkan agar tim lapangan untuk memperketat bahwa aturan harus dijalankan dengan baik dan benar, dan bahwa ada 1-2 yang melanggar, saya kira itu harus segera diatasi, namun bukan menjadi kelemahan untuk keseluruhan. Karena kalau melihat total keseluruhan Indonesia kan bisa dikatakan berhasil bagus. Baik. Yang meninggal dari 2.000 sehari bulan Juli Agustus itu menjadi sekarang kurang dari 100 kasus. Barunya juga menurun drastis, dari puluhan ribu turun menjadi sampai 600-an, walaupun hari-hari ini naik lagi sekitar 1.000 lebih sedikit, namun tetap rendah dibandingkan banyak negara lain, termasuk dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina. Jadi kondisi Indonesia sekarang bagus, namun bagus saja memang tidak bisa terus euforia, tidak bisa terus tidak waspada. Jadi ini pembelajaran di mana kita harus mengetatkan aturan-aturan. Baik, kita tahu bahwa memang angka boleh saja Indonesia salah satu yang paling rendah di ASEAN, tapi kita tidak boleh terlena seperti itu ya Prof ya dengan angka ini. Lalu terkait kita masih bicara karantina, Prof. Ini adalah salah satu pertimbangan ketika orang harus berpergian ke luar negeri dan kembali harus menjalankan karantina seperti itu. Sempat 8 hari, lalu sekarang untuk wisatawan asing dianulir menjadi 5 hari. Banyak juga yang keberatan dengan ini dan akhirnya tadi ada praktek yang tadi penyogokan bebas dari karantina. Seberapa penting karantina ini walaupun kita merasa sehat sebenarnya Prof ketika pulang dari luar negeri? Amat sangat penting. Jadi syarat pertama sebelum karantina adalah yang bersangkutan harus sudah vaksinasi. 2 kali vaksinasi lengkap. Iya, kalau belum vaksinasi harus divaksinasi di tempat, kemudian aturannya menjadi beda lagi. Namun intinya semua orang dalam perjalanan internasional wajib sudah punya sertifikat kartu bahwa sudah divaksinasi 2 kali, dan karena itu kemudian boleh karantinanya 5 hari karena Indonesia sekarang positivity rate-nya lagi rendah banget, rata-rata 2,2%, bahkan Jakarta kurang dari 1%, 0,8%. Itu amat sangat bagus dibandingkan di Juli Agustus yang kita pernah 44%. Jadi sekarang karena positivity rate-nya amat rendah, berarti risiko penularan sekarang amat rendah, maka karantina 5 hari itu bisa diterima dengan syarat tadi pada hari keempat dites PCR-nya negatif. Baik, Prof. Zubairi, nanti juga saya akan menanyakan bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan yang ada. Kalau menurut Satgas ini apakah sudah efektif atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu.